Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini kita lanjutkan materi kita, materi tentang salat Idain ya. Pelajaran fikih halaman 48 ya. Ketentuan salat Idain. Salat Idain itu adalah salat dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Pelaksanaannya sama, tata cara pelaksanaannya sama, waktunya yang berbeda ya. Waktunya berbeda. Hukum kedua salat ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Sebisa mungkin dikerjakan, sebisa mungkin dikerjakan. Jangan sampai ditinggalkan ya, karena ya di hari-hari bahagia ya kita pun harus berbahagia dengan kumpul dengan teman, sanak saudara, masyarakat, kumpul di tempat yang satu, yang utama, yaitu masjid atau lapangan. Kita duduk bersama-sama, sholat bersama-sama, mendengarkan ceramah bersama-sama, khutbah bersama-sama. Jadi sebisa mungkin dikerjakan, jangan ditinggalkan ya, karena hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Salat Idul Fitri ya, yang pertama adalah salat Idul Fitri. Idul Fitri diartikan sebagai kembali kepada suci ya, kembali kepada suci. Fitrah itu ada yang mengatakan suci, tapi juga macam fitrah itu artinya berbuka. Artinya kalau kita ngomong dalam bahasa Arab, futur itu bisa diartikan waktu berbuka, waktu berbuka. Jadi bisa diartikan fitrah itu bisa diartikan suci, bisa diartikan juga ya banyak pengertian ya. Bisa diartikan Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesucian, atau Idul Fitri itu adalah kembali kepada berbuka atau tidak berpuasa kembali gitu ya. Salatnya 2 rakaat jumlahnya ya, jumlahnya 2 rakaat, dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. 1 Syawal artinya setelah hari Ramadan, setelah bulan Ramadan, 1 Syawal. Ya. Kemudian salat Idul Adha. Salat Adha itu ya ibadah Adha itu berkurban itu ya. Berkurban. Idul Adha. Sama, salatnya juga jumlahnya 2 rakaat, dikerjakannya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kerjakannya di tanggal 10 Dzulhijjah, dan sangat dianjurkan ketika melaksanakan sholat ini di tempat yang terbuka. Kalau tidak ada ya di masjid itu baik di masjid. Tapi terbuka itu maksudnya artinya biar lebih banyak menampung orang begitu ya. Kemudian suasananya terbuka begitu, dan udara masih pagi hari, tidak terlalu panas dan memang udara sejuk gitu. Dianjurkan memang di lapangan. Tapi kalau tidak ada di masjid tidak apa-apa. Sunnah-sunnahnya antara sholat Id sama Idul Fitri, Adha sama Fitri itu sama, tidak ada beda. Cuma ada beberapa saja yang berbeda, yaitu kalau Fitri disunahkan makan sebelum berangkat, Adha tidak disunahkan makan. Jadi kalau mau sholat Idul Fitri disunahkan makan dulu. Sunahkan makan ya, makan itu tidak sampai banyak, artinya tidak sampai mengenyangkan ya, artinya hanya untuk mengisi tenaga saja, mungkin setengah piring atau 5 suapan begitu. Kalau Idul Adha disunahkan tidak memakan sama sekali ya. Tidak disunahkan untuk makan apa-apa sebelum sholat ya. Itu jadi ya banyak, ada mandi, disunahkan mandi, memakai pakaian terbaik. Memakai pakaian terbaik itu artinya tidak harus baru, tapi memakai pakaian yang terbaik yang ada di lemari. Bukan membeli dari toko kemudian dimasukkan ke lemari, itu namanya beli baru. Artinya Idul Fitri atau Adha tidak mengutamakan baju yang baru, tapi baju terbaik yang kamu miliki itu yang digunakan.
Artinya baju yang terbaik itu artinya ya kalau waktunya sholat ya pakai sholat, jangan nanti pas sholat pakai baju kondangan. Nah itu kan ya aneh begitu ya. Jadi ya sholat waktunya pakai sholat ya baju sholat begitu, baju yang dikenakan untuk sholat. Ya itu memang ada sedikit karena Indonesia ini kan kalau Idul Fitri itu identik dengan baju yang baru-baru begitu. Tapi itu pengertian yang salah. Apa ya? Irufia apa? Ya, terlalu ya karena adat kita saja, karena kebiasaan di Indonesia saja. Jadi gebiarnya itu mesti di baju baru, tapi bukan itu, artinya pakaian terbaik yang kalian miliki. Melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Jadi kalau bisa cari jalan yang berbeda. Jadi kalau berangkatnya lewat utara, ya pulangnya lewat selatan. Gitu. Artinya jalan yang berbeda. Kemudian pakai parfum, wangi-wangian, ya. Kemudian mendengarkan khutbah, mendengarkan takbir lah. Takbirnya Idul Fitri itu mulai dari akhir Ramadan sampai mau sholat Id. Idul Fitri ya. Tapi kalau Idul Adha mulai malam takbir atau tanggal 9 malam itu sampai terakhirnya tanggal 13 asar takbirannya. Jadi 4 hari ya, 10, 11, 12, 13, 4 hari itu takbir. Ya takbirnya kapan Pak? Ya biasanya setelah sholat fardu. Jadi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ya, itu yang dibaca. Kemudian hikmah Hari Raya Idul Fitri, hikmahnya ya, menumbuhkan rasa kasih sayang, ya, mempererat tali silaturahim, menyempurnakan pahala, ya, menyempurnakan pahala ibadah baik di Idul Fitri maupun di Idul Adha, menyempurnakan ibadah-ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah, menghapuskan dosa-dosa kepada sesama, ya. Kemudian kalau Adha rela berkorban, ya. Kemudian menumbuhkan sikap tanggung jawab, artinya berbagi dengan orang-orang sekitar, ya. Tata caranya yaitu yang pertama sholat Id itu terdiri dari 2 rakaat, dianjurkan berjamaah dan memang berjamaah pelaksanaannya. Kemudian niat sholat Id, maka usolli sunnata li Idul Fitri rakaataini mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li Idul Adha, kalau Idul Adha rakaataini mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbir, kemudian membaca doa iftitah kabiro, kemudian setelah membaca doa iftitah membaca takbir 7 kali. Allahu Akbar, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar, terus begitu, ya, sampai 7 kali. Kemudian baca Al-Fatihah dan surat-surat pendek, bebas suratnya, tapi biasanya kalau di Indonesia dibaca surat Al-Alaq sama Al-Ghasyiyah biasanya, ya. Kemudian rukuk seperti biasa, rukuk, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri, takbir 5 kali, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar 5 kali. Setelah 5 kali kemudian baca Al-Fatihah, kemudian surat pendek, kemudian sempurnakan sholatnya sampai salam. Kemudian setelah itu imam atau siapapun itu yang menjadi khatib naik ke atas mimbar, menyampaikan khutbah, 2 khutbah seperti khutbah pada sholat Jumat, ya, tapi pada khutbah pertama didahului dengan takbir 9 kali, Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, ilham, itu 9 kali.
Di khutbah kedua kemudian takbir 7 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu, 7 kali. Jadi ketika khatib memberikan khutbah, menyampaikan khutbah, maka takbir 9 di khutbah pertama, takbir 7 di khutbah kedua. Isinya, nah itu bebas. Tapi selalu isinya itu selalu kaitannya dengan ibadah puasa, apa yang kita dapat selama berpuasa, kemudian pelajaran apa yang kita dapat selama berpuasa, kemudian tentang kewajiban-kewajiban pada bulan puasa, kemudian mungkin bisa disampaikan rasa sedih kita karena ditinggal bulan puasa, dan insya Allah kita bertemu lagi pada bulan puasa berikutnya, begitu. Apapun itu ya, intinya harus tetap biasanya memang materinya sesuai dengan momen ya, momennya antara puasa Idul Adha ya berarti Idul Fitri, maka biasanya topiknya itu adalah puasa, manfaat puasa, pelajaran puasa, kemudian zakat fitrah. Kalau Idul Adha nanti ya di situ biasanya nanti tentang sejarah munculnya ibadah kurban, kemudian sejarah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian dari kurban itu apa yang bisa kita dapat hikmahnya dan sebagainya, begitu ya. Itu untuk saat ini. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu gunakan masker ketika keluar rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.